Halo sahabat Tekno, welcome back to my channel in Kecoa Sakti Official bersama saya Ivan Katisa. Dan di pertemuan kali ini kita akan coba membahas salah satu topik terkait dengan data di sini. Dan topik ini sebenarnya topik yang cukup menarik dan cukup populer di beberapa tahun ini, dan bahkan anak-anak muda sekarang pun sangat tertarik dengan materi ini. Jadi materi kali ini kita akan coba membahas terkait dengan data science menggunakan Python. Jadi, di sini kita tidak akan membahas seluruh dari data science itu, melainkan di sini kita akan coba membahas salah satu topik ataupun library ataupun ekstensi yang sering digunakan oleh teman-teman data engineer atau data science itu. Dan materi kali ini terkait dengan belajar pandas untuk pemula. Jadi, di materi kali ini kita akan coba membuat sebuah video baru di mana video ini khusus pandas saja semuanya. Dan di pandas ini nanti kita akan coba jelaskan bagaimana sih caranya kita menganalisa data, menampilkan data, dan lain sebagainya. Jadi sebelum masuk ke sana, otomatis kan kita harus tahu dulu konsep-konsepnya. Jadi bagaimana teman-teman? Penasaran bukan dengan kelanjutan videonya? Yuk kita mulai ke pembahasan kali ini. Jadi pada materi kali ini kita akan coba membahas terkait dengan data science for beginner. Kenapa di sini untuk for beginner? Karena tujuannya di sini gue buat supaya kamu semua bisa belajar terkait dengan data science ini. Jadi yang baru saja ingin masuk ke arah data science itu akan langsung bisa. Kenapa? Karena di sini kita akan membahas tuntas terkait dengan library ini. Jadi di sini kita akan coba kenalan dulu terkait dengan materi kita. Jadi kalau misalnya di sini kita membahas tentang data science, pasti di sini kamu semua berpikir sebenarnya data science itu pasti istilahnya itu tentang bagaimana caranya melakukan analisis data atau how to analyze data atau how to visualize data. Jadi kan dua topik ini yang sering kita kaitkan kalau misalnya kita belajar tentang data science itu. Jadi sebenarnya apa sih tujuan kita melakukan dua topik utama ini? Jadi tujuannya itu otomatis di sini kita untuk mendapatkan insights atau informasi yang dibutuhkan. Jadi, tujuan kita melakukan analisa data atau melakukan visualisasi data ini sebenarnya kita untuk mendapatkan informasi-informasi penting terkait dengan data yang kita miliki. Jadi, dari penjelasan ini bahwa dapat kita lihat bahwa data science itu merupakan bidang ilmu di mana dia itu menggabungkan banyak ilmu. Contohnya, di sini ada ilmu matematika, ada ilmu teknologi, ada ilmu statistika, dan ilmu analisa juga di sini dimasukkan. Kenapa? Karena data science ini luas. Dia bagaimana sih kita melakukan analisa, kemudian bagaimana sih kita menarik keputusan, dan itulah terkait dengan data science itu. Jadi cukup luas, dan data science ini gabungan dari banyak bidang keilmuan. Jadi tujuan kita melakukan penggabungan atau melakukan analisa menggunakan data ini sebenarnya untuk mendapatkan wawasan. Jadi sebenarnya tujuannya sama, yaitu untuk mendapatkan wawasan sehingga ketika kita sebagai seorang penarik keputusan atau di level manajerial bisa memberikan keputusan yang sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Jadi kan untuk melakukan penarikan keputusan ini atau memberikan suatu saran, di sini kan kita nggak boleh langsung asal menyampaikan ini loh, itu nggak boleh. Kita harus tahu dulu sebenarnya dari data yang kita miliki ataupun dari fakta yang kita miliki yang terjadi itu saat ini apa. Dan di sana otomatis kan kita perlu melakukan analisa. Contoh sederhananya, misalnya di sini kamu punya suatu bidang usaha di bidang anggap aja penjualan pakaian. Dan di penjualan pakaian ini pasti ketika ada produk yang terjual ataupun penambahan stok, itu pasti kamu akan mencatat semua aktivitas itu. Contohnya seperti kalau ada yang beli barang kamu, itu pasti kamu catat. Siapa sih yang belinya, di daerah mana dikirim, kemudian berapa banyak yang mereka beli, dan tanggal berapa. Pasti itu semua dicatat satu persatu. Begitu juga kalau misalnya kamu itu melakukan penambahan barang. Jadi kan kamu catat sebenarnya apa yang butuh dan apa yang tidak butuh untuk saat ini dilakukan penambahan barang ini. Jadi tujuan kita melakukan analisa ini sebenarnya untuk mendapatkan wawasan. Jadi contohnya, anggap aja di hari raya ataupun hari-hari besar kita, biasanya produk-produk pakaian kita itu pasti ada yang laku. Contohlah di hari besar itu biasanya produk pakaian itu sangat populer lakunya. Jadi wawasan ataupun informasi yang kita dapatkan bahwa oh pada bulan ini kita harus meningkatkan penjualan yang ini. Ataupun misalnya ketika kita ingin menambah barang, otomatis di sini kan kita cek dulu sebenarnya dalam beberapa bulan ini atau beberapa
hari ini sebenarnya barang apa sih yang paling laku terjual, dan di sini kita harus melakukan penarikan keputusan bahwa barang ini yang harus kita tambah karena stoknya udah sedikit dan dia cukup populer. Itu maksudnya dari analisa tersebut. Jadi di sini kan kita membutuhkan data di sini, dan data yang kita miliki ini pasti kita rekap. Atau contoh sederhananya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ingin melakukan penarikan keputusan terkait dengan ada produk yang tidak laku terjual ataupun ada produk yang sangat laku di daerah tertentu, otomatis di sini kan kamu perlu melakukan iklan, memberikan iklan bahwa produk ini dia lakunya di daerah sini. Berarti kamu memberikan iklan ke daerah ini karena pendapatan yang paling besar itu sebenarnya ada di daerah ini. Atau begitu juga kalau misalnya ada produk tertentu yang lakunya di daerah tertentu, otomatis kan kita perlu memberikan keputusan atau memberikan effort lebih ke sana supaya penjualan kita itu selalu naik. Kan itu tujuannya. Dan dari hasil ini dapat kita lihat bahwa seluruh analisa ini kita membutuhkan data. Dan data ini pasti disimpan ke dalam media penyimpanan tertentu. Jadi ada banyak media penyimpanan yang dapat kita gunakan. Contohnya di sini kita bisa menyimpan dalam bentuk JSON, Excel yang cukup populer kita gunakan, ataupun ada dalam bentuk teks seperti TXT, ataupun ada di sini kita nyimpan dalam bentuk format CSV, di mana pemisahnya itu adalah titik koma, atau lain sebagainya. Jadi kan ini terkait dengan proses penyimpanan kita untuk rekap kita, ataupun ada juga yang disimpan langsung ke dalam database. Dan untuk mengambil data ini otomatis kan kita membutuhkan sebuah ekstensi atau library ataupun teknologi yang dapat kita gunakan untuk membaca data yang kita simpan ini. Dan itulah fungsi dari library Pandas ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tuntas terkait dengan Pandas ini. Kenapa? Karena Pandas ini nantinya sangat sering kamu gunakan ketika kamu berkaitan dengan data. Contohnya kalau misalnya data itu disimpan dalam file tertentu, otomatis kan di sini kita perlu memanggil data tersebut, dan cara memanggilannya itu menggunakan Pandas. Oleh sebab itu, di sini kan kita harus kenalan dulu sebenarnya Pandas itu apa. Jadi Pandas ini sebenarnya sebuah library yang cukup populer yang sangat sering digunakan oleh teman-teman data engineer atau data science untuk membaca ataupun memfilter data yang ada. Jadi di sini dia tujuannya itu adalah untuk melakukan analisa dan manipulasi data. Jadi di sini sebenarnya dia tidak hanya untuk membaca data, tetapi di sini kita bisa manfaatkan juga untuk melakukan proses analisa seperti memfilter data-data tertentu ataupun melakukan manipulasi data. Misalnya ada data yang nggak perlu ini, ya udah kita hapus saja. Jadi sebelum kita melakukan analisa data kan kita nggak boleh pure data yang ada kita simpan itu pure kita analisa, nggak boleh. Kita harus lakukan analisa terkait dulu bahwa data ini perlu nggak. Contohnya kalau misalnya anggaplah di tabel penjualan. Di tabel penjualan itu pasti ada kode transaksi, kemudian ada kode barang, jumlah barang yang terjual, kemudian ada harga, dan ada contoh aja alamat lengkap yang isiannya jalan A, kota A. Jadi kan sebenarnya kita nggak perlu juga data yang berupa alamat lengkap ini. Kenapa? Karena kan itu nggak bisa juga kita lakukan proses penarikan keputusan yang lebih detail. Makanya di sini kita perlu melakukan filtering data. Sebenarnya data apa sih yang perlu kita ambil terlebih dahulu. Jadi nggak semua data harus kita proses. Jadi inilah kalau misalnya teman-teman belajar tentang data science ataupun baru mendengar tentang data science, pasti ada istilah pembersihan data. Jadi pembersihan data itu nanti kaitannya itu sama seperti itu. Dan sebelum masuk ke situ, otomatis kan kita perlu tahu dulu bagaimana sih cara membaca data itu. Jadi pada Pandas ini kenapa sih sering digunakan? Karena pada umumnya Pandas ini memiliki struktur data yang unik dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam proses data. Yang pertama ada namanya series. Jadi ini adalah struktur data dari Pandas itu. Kalau series ini kaitannya itu kayak penyimpanan data dalam bentuk satu dimensi, atau kalau dalam bahasa pemrogramannya itu bisa dikatakan sebagai array. Jadi array satu dimensi itu pada Pandas bisa dikatakan sebagai series. Jadi di Pandas ini dia bisa juga melakukan pembacaan data berupa array satu dimensi ataupun data satu dimensi. Contohnya, anggap aja ada isiannya angka bulan Januari, Februari, Maret, April. Itu hanyalah satu dimensi aja. Ataupun di struktur lain dari Pandas ini sebenarnya bisa menyimpan data frame, atau ini struktur data kedua terkait dengan tabel atau dua dimensi.
Jadi kalau misalnya kita menggunakan data frame ini lebih mengarah ke arah tabel. Contohnya kayak kamu mengolah data pada Excel, kan data itu disimpan ke dalam tabel-tabel tertentu. Dan itu kalau di Pandas bisa dikatakan sebagai data frame. Jadi di sini bentuknya adalah dua dimensi, di mana ada baris dan kolom. Sedangkan kalau series itu hanyalah satu baris saja tetapi banyak kolom. Itulah intinya. Tetapi berbeda kalau misalnya data frame ini terdiri dari banyak baris dan banyak kolom, makanya disebut dengan tabel. Dan fungsi utama dari Pandas ini sebenarnya cukup unik, di mana yang pertama bisa kita manfaatkan untuk menulis dan membaca file. Jadi tujuannya ini tidak hanya kalau misalnya kita punya data ini, kita baca isian datanya, bukan itu aja tujuan utamanya. Kita juga bisa membuat ataupun menulis file. Contohnya dari hasil yang kita filter, kita ekspor lah, kita butuh ini. Data yang sudah kita analisa itu ini. Jadi di sini fungsi Pandas itu juga bisa kita lakukan untuk menulis file. Gitulah contohnya. Kemudian yang kedua, dalam penulisan file ini sebenarnya banyak tipe yang bisa kita lakukan. Contohnya, misalnya kamu ingin mendownload lah, istilah menulis ini atau kita sebut aja lah mendownload file atau mengunduh file dalam bentuk CSV, Excel, TXT, SQL ataupun JSON. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita gunakan. Bahkan untuk membacanya pun juga sama. Kalau misalnya kamu datanya itu disimpan dalam format CSV, itu bisa juga dibaca oleh Pandas ini. Dan yang kedua, fungsi utamanya itu terkait dengan seleksi dan indeksi data. Jadi contohnya di sini kamu ingin mengambil data-data tertentu aja. Anggaplah datanya itu yang besar dari transaksinya itu 30 unit. Jadi di sini kita bisa melakukan seleksi data apa aja sih yang paling penting untuk kita ambil. Jadi dia akan melakukan seleksi. Dan indeksi ini kalau misalnya kalau kan data kita ini banyak. Setelah kita melakukan seleksi kan itu ada data apa saja yang kita ambil, dan indeksi ini nanti tujuannya untuk mereset indeks sehingga pembacaannya itu nanti dimulai dari angka 1 lagi. Kemudian di sini ada fungsi ketiga yang sering digunakan, yaitu terkait dengan pengelompokan dan agregasi data. Contohnya di sini kamu pengen mengetahui rata-rata penjualan pada bulan ini. Otomatis di sana nanti kan kita perlu mengelompokkan dulu berdasarkan contohnya bulan. Dan dari bulan ini kita lakukan agregasi. Agregasi ini contohnya kayak menghitung rata-rata, jumlah total, minimal, dan lain sebagainya. Itu contoh dari agregasi itu. Kemudian, di sini kita bisa juga melakukan namanya transformasi data. Contohnya di sini kamu tidak pengen melakukan analisa seluruh data, ataupun kamu pengen melakukan pemberian label. Contohnya, anggap aja nanti di data kita ini kita ingin mengelompokkan bahwa kalau misalnya data ini besar dari 30 dikategorikan sebagai kategori A. Kalau kecil dari 30 dia dikategorikan sebagai kategori B. Contohnya seperti itu. Dan itu adalah contoh dari transformasi data. Contohnya misalnya kita pengen mengubah, kan kalau dalam tabel ataupun kolom gender atau jenis kelamin, di situ kan terdiri dari laki-laki atau perempuan. Itu biasanya teks disimpan. Di sini kita ingin mengubah data itu. Kalau laki-laki ini value-nya menjadi 1, kemudian kalau perempuan ini value-nya menjadi 2, itu bisa. Itu terkait dengan transformasi data. Dan di Pandas itu juga dapat memiliki fitur seperti itu. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan fitur itu untuk melakukan transformasi data. Kemudian di sini ada juga melakukan analisa statistika. Contohnya misalnya kita pengen melihat nilai maksimum, standar deviasi, dan lain sebagainya. Jadi Pandas ini banyak fungsinya. Jadi yang gue lampirkan ini sebenarnya hanya beberapa topik utama aja. Dan ada satu lagi yang cukup populer digunakan pada Pandas, yaitu terkait dengan penggabungan data. Misalnya di sini kamu ada banyak data, dan data itu kamu filter berdasarkan kolom-kolom tertentu. Dan di sini kamu pengen menggabungkan data-data itu menjadi salah satu ataupun menjadi satu buah variabel. Dan di sini bisa kita manfaatkan Pandas itu. Jadi Pandas ini sebenarnya library yang cukup membantu dan cukup powerful juga lah dikatakan, karena bisa memberikan banyak fitur ketika kita ingin melakukan analisa data. Jadi bagaimana teman-teman? Menarik bukan tentang materi kita kali ini? Jadi di sini kita akan mulai ke pembahasan terkait dengan praktikumnya. Dan di praktikum ini nanti saya akan coba menjelaskan ke dalam tahapan di mana anggap aja kamu belum memiliki infrastruktur ataupun memiliki komponen-komponen pendukungnya. Dan di sini saya akan menjelaskan dari awal itu, dari kita belum tahu cara persiapannya sampai nanti akhirnya
yaitu selesai di tahapan analisa data di sisi Pandasnya. Gitu teman-teman. Jadi di sini kita akan coba mulai pembahasannya. Jadi silakan siapkan kopi karena materi kali ini cukup panjang. Sebelum kita melakukan proses analisa data ataupun proses ke tahapan pembelajaran praktikum kita, di sini kamu perlu menyiapkan beberapa komponen utama dulu. Jadi di sini kita akan melakukan persiapan awal terkait dengan pembelajaran data science ini. Dan yang perlu kamu persiapkan yang pertama di sini yaitu menginstal ataupun mendownload Python pada komputer kamu. Jadi di sini saya menggunakan Windows. Jadi otomatis di sini kita perlu mendownload. Di sini gue menggunakan sistem operasi Windows. Jadi di sini kita hanya perlu mendownload Python sesuai dengan sistem operasi yang kita miliki. Jadi untuk melakukan download itu kamu bisa langsung mengunjungi website resminya. Dan untuk website resminya itu kamu tinggal kunjungi aja di sini yaitu python.org. Nanti kamu akan diarahkan ke halaman dashboard dari python.org ini. Dan untuk melakukan pendownloadannya itu kamu hanya perlu memilih menu download lalu klik aja di Python versi sekarang. Jadi kebetulan untuk saat ini kita dapat menggunakan versi 3.12. Jadi untuk versi ini terserah kamu pengen milih yang mana. Dan kalau misalnya kamu sudah mendownload ataupun menginstal Python sebelumnya, itu nggak masalah. Jadi kamu tinggal ikuti aja tahapan-tahapan yang akan kita bahas ini. Jadi di sini bagi kamu yang baru saja mulai ke sisi pembelajaran data science menggunakan Python ini, jadi silahkan download dulu yang ini. Jadi setelah di-download nanti kamu akan diarahkan ke media penyimpanan kamu. Jadi silahkan di-download aja dan ditentukan di mana penyimpanannya, itu terserah. Dan kalau sudah selesai kamu download, nanti kamu akan memiliki file seperti ini. Ada namanya Python, lalu versinya itu apa, lalu .exe. Jadi untuk paket Python ini tolong disesuaikan dengan sistem operasi yang kamu miliki. Tapi karena defaultnya kita sering menggunakan itu berupa Windows dan rata-rata itu 64 bit, jadi langsung di-download dari sini itu sudah oke harusnya. Jadi di sini contohnya sudah saya download di sini dan di sini tinggal kamu klik aja, nanti kamu akan diarahkan ke halaman ini. Dan untuk instalasinya itu cukup simple, kamu hanya perlu klik yang bagian add-ons sini, kemudian kamu klik install dan tunggu sampai proses instalasinya itu selesai. Jadi di sini lebih banyak ke tahapan next aja. Jadi nggak banyak tahapan yang perlu kamu setting. Jadi pada yang paling penting itu pada bagian depan ini aja, yaitu pastikan add Python to path. Ini harus kamu checklist baru kamu install. Tujuannya untuk apa? Supaya nantinya ketika kamu ingin menjalankan perintah Python itu, kamu tidak hanya harus di folder instalasi Python itu saja, yaitu kalau kita perhatikan di sini lokasinya di C app local Python lalu versinya. Jadi kalau misalnya nggak kamu tambahkan add to file, kamu harus buka dulu folder ini baru bisa menjalankan sintak Python itu. Dan di sini kita nggak mau seperti itu. Kita dimanapun posisi kita bisa menjalankan perintah Python. Jadi di sini kamu hanya perlu menambahkan ini. Dan sisanya tinggal kamu install dan next kan aja. Dan karena di sini gua sudah install, jadi di sini gua nggak akan melakukan tahapan ini, tetapi kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu melakukan instalasi terhadap Visual Studio Code, yaitu sebagai text editor kamu. Oh ya, sebelumnya untuk belajar data science ini sebenarnya banyak platform ataupun banyak teknologi yang bisa kamu gunakan sebagai text editor. Dan teknologi yang akan kita gunakan itu namanya Jupyter Notebook. Dan untuk Jupyter Notebook itu sebenarnya syarat paling penting itu hanyalah memiliki instalasi Python. Tetapi kadang kamu pengen download itu ataupun mengeditnya itu di Visual Studio Code, jadi kamu bisa mendownload Visual Studio Code ini. Jadi tinggal kamu download aja, lalu dia akan melakukan proses download. Kemudian untuk instalasinya itu tinggal kamu klik aja, nanti sisanya tinggal kamu next kan aja. Itu harusnya sudah selesai. Jadi di sini saya tidak akan menggunakan text editor ini karena saya akan menginstal langsung pada bawaan dari Python. Jadi di sini kita hanya perlu menginstal pada Python. Jadi untuk belajar data science ini, kamu hanya perlu menginstal Jupyter Notebook.
Dan Jupyter Notebook itu sebenarnya ada 3 cara yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kamu bisa menginstal langsung pada paket Python yang sudah kamu download tadi. Yang kedua, kamu bisa mendownload Visual Studio Code, kemudian kamu install ekstensi Jupyter Notebook. Di sini juga ada, itu cara kedua. Dan cara ketiga, kalau misalnya kamu nggak pengen install di sini, hanya pengen memanfaatkan berupa layanan online, kamu juga bisa, yaitu kamu tinggal kunjungi aja di sini Google Colab. Jadi Google Colabs ini bisa kamu manfaatkan untuk belajar Python atau data science. Dan Google Colab ini adalah bawaan dari Google, dan di sini kamu tidak perlu lagi melakukan instalasi paket karena semuanya sudah all in one di sini. Jadi tinggal kamu pilih aja Colab sini, nanti tinggal kamu buat aja lembar kerjanya. Ikuti aja tahapannya, itu akan terbuat lembar kerja itu. Jadi cukup simple kalau misalnya kamu menggunakan Google Colabs ini. Tetapi ada beberapa kekurangan, sebenarnya bukan kekurangan sih, ada beberapa kelemahan kalau misalnya kamu menggunakan Google Colabs ini. Kalau misalnya internet kamu mati, itu dia akan stop. Jadi di sini syaratnya kamu harus punya koneksi internet kalau misalnya pengen Google Colabs ini. Tetapi di sini saya pengennya datanya itu adanya di komputer gua. Jadi di sini gua akan menggunakan Python langsung untuk menginstal Jupyter Notebooks-nya. Jadi di sini kita akan mulai ke tahapan instalasi Jupyter Notebooks-nya. Jadi langkah pertama yang perlu kamu lakukan di sini yaitu menyiapkan sebuah folder ataupun file nantinya yang akan kamu gunakan untuk peletakan data kamu gitu. Jadi di sini misalnya gue pengen membuat sebuah folder di directory gue. Jadi di sini tinggal buka aja folder, lalu tentukan lokasi penyimpanannya. Contohnya di sini gue pengen nyimpan di data D. Kemudian di sini kebetulan gue sudah punya folder namanya ICT, dan di sini gue akan simpan folder gue. Jadi di sini tinggal kita buat aja folder baru. Kemudian folder ini kita akan buat namanya itu adalah belajar Pandas, lalu enter, dan kita masuk ke dalamnya. Jadi di sini merupakan folder untuk penyimpanan project kita nantinya. Dan di sini seluruh project Pandas nanti kita akan simpan ke dalam folder ini. Gitu. Dan tahapan selanjutnya di sini kita akan mulai ke tahapan instalasi dari Jupyter Notebooks. Jadi Jupyter Notebooks ini bisa dikatakan sebagai server ataupun sebagai text editor yang akan kita gunakan dalam menjalankan program Python untuk data science kita ini. Jadi di sini kamu hanya perlu membuka command line ataupun command prompt pada komputer kamu. Jadi untuk membuka command line ini, kamu bisa mengklik Windows plus R. Kemudian ketika sudah muncul tampilan seperti ini, di sini tinggal kamu jalankan aja CMD, dan di sini kamu akan diarahkan ke tampilan ataupun ke halaman dari command prompt ini. Jadi di sini kamu bisa manfaatkan ini kalau misalnya kamu ingin menjalankan program Python itu. Contohnya tadi kan kita sudah mendownload dan sudah menginstal Python. Jadi ketika kamu sudah menginstal itu, coba dipastikan sudah bisa diakses dari manapun atau tidak. Contohnya kalau kamu perhatikan di sini lokasi gua ada di C user HP, yaitu nama user dari komputer gua atau laptop gua gitu. Di sini gua besarkan dulu biar jelas. Jadi, langkah pertama yang perlu kamu lakukan yaitu mengecek apakah Python ini sudah terinstall atau tidak. Caranya di sini kamu ketikkan aja Python min version. Jadi di enter, nanti di sini akan nampak versi dari Python yang kamu install. Dan untuk Python yang ada di komputer gua itu versinya 3,8. Nanti saya akan coba upgrade juga menjadi yang terbaru. Jadi mungkin untuk saat ini gua akan menggunakan yang versi 3,8. Tetapi kalau misalnya kamu sudah menginstal yang versi terbaru, silakan gunakan aja versi terbaru itu. Kenapa? Karena lebih lengkap library-nya dan lebih mudah kalau misalnya ada error nantinya. Dan di sini gua akan coba melakukan tahapan awalnya. Jadi kalau misalnya kamu sudah memiliki Python, nanti di sini akan muncul versinya. Dan di sini harusnya
Python kamu sudah terinstall di komputer kamu. Dan tahapan selanjutnya di sini kamu hanya perlu menginstal yaitu paket dari Jupyter Notebook. Dan untuk menginstalnya itu kamu jalankan aja perintah pip install Jupyter, lalu kamu enter aja. Dan di sini nanti kamu akan melakukan proses instalasi ataupun download. Jadi ditunggu aja. Dan karena di sini gua sudah punya, jadi kemungkinan di sini tulisannya banyak tulisan already. Tetapi kalau misalnya punya kamu, harusnya di sana dia akan melakukan download. Dan di sini kebetulan gua sudah ada dan harusnya nggak perlu lagi melakukan proses download lagi. Dan kalau misalnya kamu pengen update ini silahkan, tapi di sini gua tidak akan melakukan update ini. Jadi di sini gua akan abaikan tahapan ini. Intinya pastikan lo sudah menginstal Jupyter Notebooks, dan cara installnya itu jalankan aja perintah pip install Jupyter, lalu tunggu sampai prosesnya itu selesai. Dan jika sudah selesai seperti ini, baru kita akan coba melakukan persiapan awal kita. Sekarang kita akan kembali ke tahapan folder yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi untuk command prompt ini gua akan close dulu karena nanti di sini kita akan coba membuka baru lagi, di mana yang bukanya itu langsung ke arah folder kita ataupun folder project yang sudah kita buat ini. Dan di sini yang perlu kamu lakukan yaitu mempersiapkan data-data sampel untuk praktikum kita. Yang pertama, di sini kamu hanya perlu menyiapkan yaitu sebuah folder dengan nama output yang tujuannya nanti kalau misalnya lo pengen download ini dari data yang lo analisa ataupun lo filter, jadi bisa disimpan ke dalam folder output ini. Dan yang kedua, di sini lo butuh data sampel, yaitu data dalam bentuk file. Contohnya di sini gue sudah ada beberapa data yang akan gue gunakan, dan data ini nantinya seperti ini. Di sini gue menggunakan data Titanic atau Titanic, dan datanya ini gue simpan dalam bentuk 3 format. Yang pertama di sini ada .csv. Kalau misalnya nggak jelas, di sini gue coba hidupkan extensionnya. Oke. Jadi di sini dapat kamu lihat bahwa ekstensinya yang pertama di sini ada .csv, kemudian di sini ada .txt, kemudian yang ketiga di sini ada .xlsx atau Excel. Dan ketiga data ini gue simpan ke folder yang baru saja kita buat, yaitu belajar pandas ini. Jadi di sini kita sudah ada 3 buah data sampel untuk pembelajaran kita. Kenapa di sini gua gunakan 3 buah data ini atau 3 buah file ini? Asumsinya misalnya kamu menyimpan data itu dalam bentuk CSV, jadi seperti ini loh cara bacanya. Begitu juga kalau misalnya menggunakan format yang lain gitu. Dan kalau kamu perhatikan isiannya, contohnya di sini gua akan coba buka yang titanic.txt ini. Hasilnya yaitu lebih kurang seperti ini. Jadi datanya itu gue simpan dalam bentuk seperti ini. Jadi di sini ada passenger ID, kemudian ada survival dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya format ini kurang jelas, di sini gue juga menyiapkan dalam bentuk format CSV, yaitu formatnya itu seperti ini. Jadi formatnya itu hampir sama, ada passenger ID, survivor, PC class, dan lain sebagainya. Jadi, ketiga format data ini sebenarnya datanya sama, tetapi ekstensinya aja di sini yang gua bedakan supaya kamu bisa belajar bagaimana sih cara memanggil data dari beda-beda file kita. Dan kalau sudah ada data ini, baru kita akan mulai ke tahapan pembuatan meja kerja kita. Dan untuk data ini nanti gua akan upload ke dalam GitHub gua ataupun ke dalam website gua. Nanti kamu tinggal download aja. Dan nanti untuk di link video ini gua akan coba lampirkan juga sehingga lo bisa download dataset yang sudah gua filter ini. Jadi di sini kita akan mulai ke tahapan proses pembuatan datanya. Jadi yang pertama di sini lo perlu membuka command prompt yang mengarah langsung ke folder ini. Caranya di sini kamu letak aja kursor kamu pada folder ini, yaitu belajar pandas, kemudian ketikkan cmd, lalu di enter. Dan nantinya
kita akan langsung dibukakan lokasi command prompt ke lokasi dari folder yang kamu miliki. Contohnya di sini karena gue tadi nyimpannya itu di ICT Python di belajar Pandas, makanya langsung terbuka seperti ini. Dan di sini harusnya lo sudah bisa langsung mulai ke tahapan pembuatan meja kerja ataupun lembar untuk praktikum kita kali ini. Jadi di sini kamu hanya perlu menjalankan perintah Jupyter Notebook. Jadi jalankan dua komen ini atau dua baris ini. Jadi tinggal enter dan kita tunggu sampai dia terbuka. Dan kalau sudah terbuka, nanti di sini kamu akan diarahkan ke halaman web browser contohnya seperti ini. Dan web browser ini lebih mengarah ke folder yang sudah kamu buat. Jadi kalau diperhatikan di sini kan isian folder kita tadi di sini ada berupa output, Titanic 1 dan lain sebagainya. Jadi di sini langsung terbuka. Dan itulah kenapa gue langsung bukanya di arah foldernya supaya langsung terbuka project ini. Dan untuk fitur Jupyter Notebook ini sebenarnya banyak. Kalau misalnya lo menggunakan Google Colabs ataupun Visual Studio Code, itu tampilannya hampir sama-sama aja. Bedanya palingan cuman kayak layoutnya aja, tetapi dalam segi penggunaan tampilan itu masih sama. Dan di sini gue gunakan yang bawaan dari Python itu, yaitu Jupyter Notebook yang gue install di atas Python itu. Kemudian kalau sudah di sini lo buat aja sebuah project baru. Jadi untuk projectnya ini kamu buat aja pada menu New di sini, lalu pilih yaitu Python. Jadi kalau diperhatikan sebenarnya di sini ada banyak fitur yang bisa lo gunakan. Contohnya kalau terminal ini dia menjalankan terminal, new file ini kalau misalnya lo pengen buat file baru, folder ini sama halnya kalau pengen buat folder. Tetapi di sini karena kita fokusnya itu belajar pembuatan Python-nya, maka di sini kita akan pilih Python 3 yang ini. Lalu di sini kamu klik aja dan nanti kita akan diarahkan ke halaman baru. Dan inilah lembar kerja dari Python Jupyter Notebook kita. Jadi di sini tampilannya yang terbuka itu dari web browser. Dan yang perlu kamu perhatikan di sini yaitu kamu tentukan namanya. Contohnya di sini gua bikin aja namanya tutorial Pandas. Dan lihat format yang digunakan yaitu IPGNB. Jadi kalau misalnya kamu itu menggunakan Jupyter Notebook dari Google Colabs, itu formatnya sama. Jadi kalau misalnya kamu sudah download ataupun ngerjakan yang di bawaan dari Windows kamu ataupun dari komputer kamu juga bisa upload ke Google Colabs. Itu sama-sama akan dibaca sama gitu. Jadi di sini gue lebih memilih di komputer ini supaya nggak perlu koneksi juga, karena kebetulan koneksi internet gue kadang terputus, kadang enggak. Makanya lebih nyamannya itu menggunakan yang offline seperti ini. Kalau sudah di sini di rename aja, nanti harusnya sudah berubah di sini nama dari project kamu. Dan langkah pertama yang perlu kamu lakukan di sini yaitu pastikan kamu sudah menginstal library dari Pandas itu. Jadi karena di sini kita menggunakan ataupun kita menginstalnya pada Windows, itu kan library-nya belum lengkap. Makanya di sini kita harus menginstal satu-satu. Berbeda kalau kamu menggunakan Jupyter Notebook dari Google Colabs, itu seluruh library-nya sudah ada. Jadi kamu tinggal gunakan. Tetapi kalau misalnya bawaan dari Windows yang diinstal sendiri manual, itu kamu harus install library-nya. Dan untuk installnya itu kamu jalankan aja perintah pip install pandas. Dan untuk menjalankannya, di sini kamu bisa jalankan yang logo run ini. Jadi bisa klik ini, nanti tunggu aja, dia harusnya terinstall seperti ini. Jadi karena gua sudah ada, makanya dia akan memberikan notice seperti ini. Dan kalau misalnya dia minta update, di sini silahkan kamu update aja. Tetapi saya takutnya lama, makanya saya skip ini. Mungkin setelah video ini selesai, saya akan update Python ini menjadi versi yang lebih baru lagi. Kemudian, kalau sudah, di sini kita akan coba belajar bagaimana sih membuat ataupun mengenal dari Pandas ini. Jadi kalau kamu perhatikan di awal tadi, kan untuk belajar Pandas ini, tadi ada beberapa struktur data yang bisa kamu gunakan.
Jadi di sini kita akan belajar tentang struktur data. Jadi di sini kita akan coba membuat topik pertama, yaitu struktur pandas atau struktur data pandas. Dan di sini gue akan coba membuat yang kata ini menjadi header kita ataupun title kita. Jadi di sini gue akan tambahkan bintang di depan dan di belakang dari kata-kata ini. Kemudian pada bagian atas ini yang dari code ini kamu ganti menjadi markdown. Kemudian di sini tinggal kamu klik save lalu enter. Nanti di sini kamu akan diarahkan ke baris baru dan yang baris tadi itu akan menjadi title dan di bold. Dan itu merupakan contoh dari header ataupun title. Misalnya kalau kamu pengen membuat title tersebut untuk membedakan setiap barisnya, kamu bisa menggunakan itu. Dan kalau misalnya kamu pengen membuat teksnya itu berjalan, itu pastikan milih code. Kalau misalnya kamu pengen membuat title, itu pilih markdown. Itu perbedaan dari dua buah ini. Kemudian di sini karena sudah kita buat titlenya struktur data, di sini gue akan coba jelaskan bagaimana sih kita memanggil ataupun menjalankan pandas itu. Jadi untuk menjalankan pandas itu, kamu hanya perlu mengimport library pandas itu. Caranya di sini import, kemudian nama library-nya pandas, lalu di sini kita rename ataupun kita beri alias menjadi PD. Jadi gua di sini nggak perlu lagi memanggil nama pandas, melainkan PD aja. Kemudian di sini gua coba tambahkan baris baru. Jadi shift enter. Jadi baris yang ini dia akan terrun. Jadi shift enter itu merupakan run otomatis. Kalau misalnya lo malas menggunakan cara ini, lo bisa menggunakan yang tombol start ini. Itu sama aja. Jadi ini shortcutnya yaitu shift enter untuk menjalankan perintahnya. Kemudian karena di sini gua sudah menjalankan library pandasnya, di sini kita akan coba membuat atau mengenal tentang struktur data dari pandas ini. Dan yang kita gunakan yang itu yang cukup populer, yaitu namanya data frame. Dan untuk membuatnya itu, kamu jalankan aja sintaks seperti ini. Yang pertama, kamu deklarasikan dulu sebuah variabel baru dengan nama contohnya data. Sama dengan, lalu di sini kamu buat buka kurung kurawal. Jadi untuk data frame ini, kita akan menggunakan yang data frame yang pertama. Data frame ini, dia menggunakan struktur seperti dictionary. Atau kalau dalam bahasa pemrograman lainnya, itu kayak array asosiatif. Jadi kita menggunakan seperti itu. Makanya di sini kamu jalankan dulu perintah buka kurung kurawal. Lalu biar nggak lupa kita tutup kurung kurawalnya. Jadi di sini gue enter aja. Dan untuk datanya di sini tinggal kamu isi aja. Contohnya di sini yang perlu kita isi yaitu berupa kolomnya dulu. Contohnya di sini gue bikinlah kolomnya itu nama. Lalu isian namanya itu apa? Contoh di sini gue ada sekitar 4 data. Contohnya di sini gue bikinlah Ivan. Kemudian di sini ada namanya Bob contohnya. Kemudian di sini gua bikin Budi. Kemudian di sini gua bikin lagi Andi. Abdi aja, typo tapi nggak masalah. Jadi di sini gua buat 4 buah data. Untuk kolomnya itu nama. Kemudian isiannya itu kita simpan ke dalam array, yaitu ada Ivan, Bob, Budi, Andi. Itu contohnya. Dan di sini kita akan coba definisikan kolom baru. Contohnya di sini gua bikinlah kolom berupa kota atau city contohnya. Dan di kolom ini kita akan tambahkan data dan pastikan datanya itu harus sesuai dengan ini. Kalau misalnya di sini untuk yang ini, yang Ivan, Bob itu nanti namanya itu baris, sedangkan yang di luar ini kayak nama city itu adalah kolom. Jadi pastikan jumlah kolom dari baris itu harus sama. Kalau misalnya nama ini punya 4, berarti city harus 4 juga. Contohnya di sini gue bikinlah Pekanbaru, koma. Kemudian Jakarta. Kemudian di sini Padang contohnya. Kemudian di sini Medan. Jadi di sini
kita hanya perlu mendefinisikan 4 buah baris kolom juga dan harus sama jumlahnya seperti yang nama. Dan yang ketiga, contohnya di sini gua bikinlah data baru berupa, anggap aja di sini umur. Jadi age contohnya. Di sini gua pengen isinya anggap aja, oh ya, kalau misalnya di sini kita menggunakan kutip, itu tandanya datanya berupa string atau teks. Tetapi kalau misalnya tidak menggunakan kutip, itu biasanya berupa, kalau nggak boolean, itu angka. Dan di sini kamu harus pahami dulu sintak Python dasar itu. Tetapi nanti gua akan coba membuatkan video khusus untuk belajar Python. Tetapi di sini lo fokus saja terkait dengan tutorial Pandas ini. Jadi anggap aja di sini gua samakan bahwa kamu semua itu sudah ngerti bahasa Python. Dan di sini gua langsung jalankan atau jelaskan terkait dengan Pandasnya itu. Jadi di sini kita akan lanjut lagi. Anggap aja di sini gua bikinlah umur yang pertama di sini ada 23 contohnya, koma. Kemudian untuk Bob ini saya bikin aja 30, koma. Kemudian untuk Budi ini anggap aja 21, koma. Untuk Abdi ini gua bikin anggap 25. Jadi di sini harus sama juga, yaitu ada 4 kolom juga. Kemudian untuk kolom terakhir di sini gua coba tambahkan anggap aja income atau penghasilan. Income. Di sini gua bikin aja misalnya anggap aja ada yang 700, 800, 500, 900. Misalnya seperti itu. Dan di sini untuk deklarasinya itu sudah selesai. Jadi di sini lo hanya perlu mendefinisikan data dalam bentuk array ini. Jadi kan di sini kalau kita perhatikan bentuknya itu dalam bentuk 2 dimensi gitu. Kemudian kalau misalnya kamu ingin mengimplementasikan atau menyimpan data ini ke dalam format Pandas, yaitu dalam format struktur datanya itu. Jadi di sini kamu definisikan baris baru, kemudian kamu buatlah namanya. Contohnya di sini gua bikin namanya df atau data frame, sama dengan kemudian panggil library Pandasnya yaitu pd titik data frame. Kemudian di sini buka kurung, panggil nama variabel data kita. Tutup kurung. Seperti ini. Dan di sini kita sudah mengimplementasikan data array 2 dimensi ini ke dalam data frame. Itu contoh penggunaannya. Dan bagaimana sih kalau misalnya kita ingin menampilkan data ini? Di sini kamu jalankan aja perintah print, lalu panggil nama data frame-nya itu df. Lalu kamu jalankan cara paling mudahnya shift enter. Dan di sini langsung terbuat. Dan ini contoh dari definisi dari data frame atau struktur data itu. Jadi cukup mudah ya dalam penggunaannya. Jadi kalau misalnya kamu punya data yang manual seperti ini, tinggal kamu definisikan aja datanya itu ke dalam array ataupun dalam variabel seperti ini. Kemudian untuk menyimpan data itu ke dalam library Pandas, khususnya dimasukkan ke struktur data dari Pandas itu yaitu data frame. Di sini kamu tinggal definisikan seperti ini. Pandas titik data frame. Jadi di sini gua nggak perlu lagi memanggil Pandas, melainkan PD aja langsung karena sudah gua aliaskan. Kemudian kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa Pandas ini kita bisa manfaatkan untuk membaca sebuah format file. Dan tadi di sini kita sudah menyiapkan beberapa format file untuk Pandas itu. Yang pertama di sini ada dalam bentuk txt, kemudian ada bentuk CSV, ada bentuk XLS. Dan di sini kita akan coba membaca masing-masing file ini. Bagaimana sih cara membaca file ini? Jadi, langkah pertama yang kamu lakukan di sini yaitu kamu perlu membuat sebuah variabel untuk memanggil ataupun menyimpan data ini. Jadi di sini kita akan belajar tentang load file pada Pandas. Jadi di sini gua akan coba membuat poin baru yaitu load file Pandas. Dan di sini kita bikin title-nya sama kayak tadi. Jadi kita tambahkan bintang di depan dan di belakang.
Kemudian di sini kita ubah menjadi markdown, lalu di shift enter. Jadi materi kali ini yaitu materi kedua terkait dengan load file. Jadi bagaimana sih kita mengeload file pada Pandas ini? Yang pertama di sini kita akan coba belajar yaitu mengeload CSV. Jadi di sini kita akan load CSV file. Jadi yang perlu kamu lakukan yang pertama di sini definisikan sebuah variabel baru. Contohnya df CSV atau data frame CSV sama dengan kita panggil library dari Pandas yaitu pd titik read kemudian underscore. Lalu kalau misalnya kamu tab, ini akan banyak fungsi yang dapat kamu lakukan. Karena di sini kita fokusnya itu adalah CSV, jadi read CSV itu yang kamu pilih. Kemudian buka kurung, lalu kutip satu dan panggil nama file tersebut. Jadi kalau diperhatikan tadi nama file yang kita miliki itu yaitu anggaplah karena di sini CSV kita panggil titanic.csv. Jadi di sini kamu ketikkan aja titanic.csv seperti ini. Kemudian tutup kutipnya. Lalu kalau misalnya kamu mempunyai tipe CSV yang pemisahnya itu koma, berarti harusnya di sini langsung otomatis bisa terbaca. Tetapi kalau misalnya kamu punya tipe CSV-nya itu bentuk pemisahannya itu bukan koma, kamu harus cari tahu dulu pemisahnya itu apa. Contohnya seperti ini. Misalnya ketika gua coba lihat format dari file itu, yaitu pada bagian ini, kan di sini kita nggak tahu sebenarnya pemisah dari CSV itu apa. Jadi di sini kamu bisa manfaatkan klik kanan, lalu open with notepad. Jadi diklik aja itu. Dan dari sini nanti kamu akan lihat pemisahnya itu apa. Kalau punya gua di sini pemisahnya titik koma. Jadi setiap baris dan kolom itu pemisahnya titik koma. Jadi di sini kamu hanya perlu mendefinisikan ini. Contohnya seperti ini. Yaitu delimiter sama dengan lalu apa pemisahnya. Contohnya karena gua titik koma jadi kutip titik koma seperti ini. Dan jangan lupa tutup kurung. Jadi kalau misalnya pemisahnya itu berupa titik koma, lakukan seperti ini. Kalau misalnya pemisahnya itu koma, lakukan seperti ini. Jadi tinggal kamu sesuaikan aja dengan tipe pemisah dari CSV. Oh ya, satu lagi. Ketika kamu ingin melakukan analisa data, kamu harus melakukan proses cleaning data dulu. Jadi setidaknya kamu carilah data-data itu dan disusunlah menjadi lebih rapi supaya nanti proses analisa ini lebih mudah. Sebenarnya bisa aja dengan Python ini kita lakukan proses cleaningnya, tetapi mungkin itu akan cukup lama. Jadi contoh maksudnya kenapa saya lakukan seperti itu. Misalnya di sini gua coba buka isian file tadi yaitu CSV ini, gua coba klik. Dan kalau kamu perhatikan di sini kan sudah tersusun cukup rapi, yaitu kolom passenger ID ini loh datanya, kolom survival ini loh datanya, PC class ini loh datanya. Jadi setidaknya kamu harus susun dulu, jangan berantakan. Ini passenger ID, kemudian di sini nggak ada title, datanya kosong, itu jangan. Jadi disesuaikan dulu biar mempermudah kamu dalam melakukan proses analisa nantinya. Jadi contohnya kita kembali lagi ke layar, di mana di sini kamu pengen memanggil ataupun menampilkan data seperti ini. Jadi di sini kamu panggil tipe filenya, kemudian pemisahnya apa. Dan di sini kita coba print atau cetak. Print, lalu nama filenya yaitu df csv. Lalu di sini tinggal kamu jalankan shift enter. Dan hasilnya akan seperti ini. Nanti akan dapat kamu lihat bahwa pemisahnya itu langsung dipisahkan sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Dan kalau misalnya kamu salah penentuan format, contohnya kan punya gua itu sebenarnya titik koma, tapi di sini gua ganti coba koma dan coba kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Dia nggak langsung rapi karena pemisahnya nggak nemu dia. Makanya pemisah ini kamu sesuaikan juga dengan format dari file CSV kamu. Kenapa gua tekankan ke sana? Karena setiap laptop, setiap PC biasanya pemisahnya itu beda-beda untuk CSV. Dan kebetulan punya gua itu titik koma, makanya ya sesuaikan gitu.
Kemudian ini loh cara menampilkan CSV. Jadi cukup simple. Dan bagaimana kalau misalnya di sini kita pengen menampilkan dalam bentuk file Excel? Jadi kan malas nih kamu ekspor dalam bentuk CSV, kamu adanya dalam bentuk Excel. Ya udah, nggak masalah. Jadi di sini kita juga bisa manfaatkan format dari bentuk Excel. Jadi di sini gua bikin load Excel contohnya. Dan di sini kamu definisikan variabel baru, contohnya df Excel sama dengan, lalu panggil nama library-nya yaitu pd titik read Excel. Lalu di sini kamu panggil nama file Excel-nya yaitu titanic.xlx seperti ini. Jadi perbedaannya hanya pada bagian functionnya. Kalau misalnya kamu pengen menampilkan dalam bentuk CSV, jadi kamu panggil format ataupun metode read CSV. Tetapi kalau misalnya kamu pengen dalam bentuk Excel, di sini kamu panggil read Excel. Jadi perbedaannya itu hanya pada bagian itu saja. Jadi tinggal kamu sesuaikan aja di sini. Dan di sini kamu bisa melakukan proses cetak juga. Kita gunakan aja cara yang sama. Contohnya print df Excel contohnya, lalu kita jalankan shift enter dan hasilnya sama. Kenapa? Karena datanya emang sama sih. Jadi begitulah cara nampilkan. Atau begitu juga kalau misalnya kamu nyimpannya dalam bentuk TXT. Jadi kalau misalnya dalam bentuk TXT itu, kamu bisa manfaatkan sintak yang sama kayak CSV. Karena CSV, TXT itu semua formatnya biasanya sama. Contohnya, di sini kamu coba load txt contohnya. Di sini kita definisikanlah nama data frame-nya yaitu txt contohnya. Sama dengan di sini kamu panggil dulu library pandas titik, lalu untuk metodenya di sini kamu gunakan read csv. Jadi kalau misalnya kamu ingin load dalam bentuk teks, itu kita masih menggunakan format.csv. Jadi ikuti aja langkah-langkah seperti ini. Seperti ini tadi. Jadi kita panggil lah nama filenya yaitu titanic.txt. Kemudian pemisah dari file di txt itu apa? Jadi di sini koma delimiter menjadi, karena kalau kamu perhatikan tadi di file yang kita miliki, di sini kan pemisahnya tab. Jadi tinggal kamu sesuaikan aja. Berarti kalau tab di sini kamu gunakan perintah /t, lalu kutip lagi dan penutup. Jadi untuk pembacaannya itu seperti ini. Jadi di sini kamu tinggal print aja kalau misalnya pengen ngecek isiannya. Print df txt. Lalu dijalankan shift enter, maka hasilnya seperti ini. Dan ini contoh kalau misalnya kamu pengen memanggil data dalam bentuk file. Jadi pandas ini tidak hanya dalam bentuk array seperti ini yang bisa dipanggil, tetapi di sini kamu juga bisa memanggilnya dalam bentuk file seperti ini. Tetapi kalau misalnya kamu dalam bentuk array seperti ini, kamu harus definisikan dulu atau simpan atau ngubah dari array ini menjadi data frame. Kalau yang ini otomatis dia ngubah sudah ke dalam data frame. Jadinya di sini kamu tinggal gunakan aja. Jadi lebih simple. Dan nantinya kita akan lebih sering menggunakan yang proses load data ini. Jadi cukup menarik ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini kita akan belajar tentang read informasi atau membaca informasi data. Jadi di sini kita akan mendefinisikan title baru, yaitu namanya gua bikin read informasi data. Contohnya seperti itu. Lalu di sini gua ubah menjadi markdown, lalu shift enter. Jadi di sini kita masuk ke part baru ataupun ke materi baru, yaitu tentang read data. Jadi untuk read data ini biasanya sangat digunakan kalau misalnya pengen melihat informasi data tersebut. Contohnya misalnya pengen melihat jumlah kolom, jumlah baris, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan sintak-sintak berikut ini. Jadi yang pertama di sini kita akan coba melihat informasi kolom. Jadi di sini gua definisikan lah biar jelas info
kolom. Dan di sini kamu bisa memanfaatkan perintah namanya kolom. Contohnya di sini gue akan fokus ngeload data CSV ini aja, df CSV. Jadi di sini gue coba print, lalu panggil nama variabelnya tadi yaitu df CSV. Lalu pengen lihat apa? Yaitu kolomnya. Jadi titik kolom seperti ini. Lalu tutup kurung. Jadi kalau misalnya kamu pengen melihat informasi kolom, kan kalau di sini kita nggak tahu sebenarnya kolomnya itu apa. Harusnya di sini ada passenger ID, survive, PC class, dan lain sebagainya. Tetapi kan kalau misalnya datanya banyak, kan ini kayak nggak rapi, nggak tahu kita. Jadi di sini kamu bisa manfaatkan sintak ini. Ketika kamu jalankan shift enter, maka di sini akan nampak isian datanya. Bahwa kolomnya itu ini loh, passenger ID, survivor, PC class, name, sex, dan lain sebagainya. Jadi ini loh data kolom dari CSV ini. Jadi di sini kalau misalnya kamu pengen melihat untuk data lainnya, ya gunakan aja seperti ini. Contohnya kalau misalnya dalam bentuk Excel, jadi di sini kita panggil aja nama variabel Excel, lalu enter, maka sama aja. Tinggal kamu sesuaikan aja. Jadi supaya lebih meratas, di sini gue akan gunakan df CSV aja. Jadi nanti df CSV ini yang kita akan coba lakukan analisa. Kemudian, kalau misalnya kamu pengen melihat kolom seperti ini caranya. Tetapi kalau pengen melihat informasi baris, di sini kamu bisa menggunakan informasi seperti ini. Contohnya info baris. Jadi di sini kamu bisa melakukan print, lalu panggil nama variabelnya yaitu df CSV. Kemudian kamu panggil metode berupa index. Lalu tutup kurung. Jadi kalau pengen melihat total barisnya, kamu bisa menggunakan perintah ini. Jadi ketika kamu enter, shift enter, maka di sini akan nampak bahwa datanya itu dimulai dari indeks ke-0 sampai 891. Jadi kemungkinan data yang kita miliki itu ada 891 data. Dan step ini dia melihat barisnya itu indeksnya jaraknya berapa itu akan nampak karena 1, makanya 1 di sini tulisannya. Ini cara misalnya kamu pengen melihat total baris ataupun banyak datanya itu. Atau di sini kamu pengen lihat dari kolom ini sebenarnya tipe datanya itu apa. Karena kan kalau misalnya kita ingin melakukan analisa, biasanya data yang perlu dianalisa itu kan data dalam bentuk number ataupun yang bisa dibandingkan lah, makanya ataupun dikalkulasikan. Biasanya itu kan berupa number. Maka di sini kamu bisa melihat informasi dari tipe data setiap kolom. Jadi di sini kamu buat aja contohnya di sini info tipe data kolom contohnya. Di sini kamu lakukan print, lalu nama variabel penyimpanan datanya yaitu CSV. Kemudian di sini kamu jalankan perintah dtype. Jadi dtypes ini untuk memanggil data ataupun tipe data yang digunakan setiap kolom. Jadi ketika di sini kita jalankan, maka akan nampak bahwa passenger ID ini tipe datanya itu INT64, kemudian survive ini INT juga, name itu objek, sex itu objek, X dan lain sebagainya. Jadi ini loh tipe datanya. Dari sini dapat kita gunakan nanti sebenarnya apa sih yang bisa dikalkulasikan, mana yang tidak. Jadi itu fungsi dari melihat contoh dari tipe data itu. Atau di sini kamu pengen melihat langsung ini jumlah barisnya itu berapa dan jumlah kolomnya itu berapa. Kamu bisa melihat gunakan fungsi seperti ini. Contohnya di sini kita akan coba info baris dan kolom. Jadi di sini kamu pengen melihat totalnya itu berapa sih? Jadi kamu bisa menjalankan print, lalu nama datanya dfcsv titik. Kemudian di sini kamu jalankan aja atau kamu panggil perintah save seperti ini. Jadi di sini ketika kamu jalankan shift enter, maka di sini akan nampak bahwa total kolomnya itu ada 7, sedangkan total barisnya ada 891. Itu kalau misalnya kamu pengen melihat sekaligus. Kalau di sini kan kamu lihat total kolomnya itu apa, ini nampak title-nya. Kalau ini barisnya itu dari apa, itu akan nampak
dari 0 sampai 891. Kalau di sini lebih melihat informasi total baris dan kolomnya itu ada berapa. Jadi di sini barisnya 800 dan 7 ini kolomnya. Kalau kamu hitung kan ini emang 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itu kolomnya. Lalu, kalau misalnya di sini kamu pengen ngelihat informasi itu berupa kayak deskripsi dari kolom kamu ataupun data yang kamu miliki, contohnya seperti di sini kamu pengen ngelihat standar deviasinya itu berapa, rata-ratanya itu berapa, minimalnya itu berapa, kamu bisa menggunakan perintah ini. Di sini kita akan coba melihat info deskripsi data contohnya. Dan di sini kamu jalankan perintah print lalu nama datanya dfcsv titik lalu describe. Dan describe ini lebih memanggil datanya itu rata-ratanya itu berapa. Jadi panggil aja metode describe seperti ini. Jadi di sini tinggal kamu jalankan shift enter, maka di sini akan nampak bahwa total datanya itu segini loh untuk PC class, survive, ID dan age-nya. Jadi di sini yang perlu kamu perhatikan bahwa kalau misalnya kamu menggunakan perintah describe, nilainya itu yang ditampilkannya itu hanyalah kolom yang memiliki tipe data angka, contohnya kayak INT ataupun float. Jadi itu yang bisa dilakukan proses pencarian seperti itu. Tetapi untuk yang lainnya kayak name, sex, dan embarked ini, dia tidak menampilkan informasi tersebut karena tipe datanya itu bukan angka seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu pengen lihat total data maksimalnya itu berapa, kamu bisa manfaatkan ini. Jadi ini untuk tahapan kamu melakukan pengecekan informasi data yang kita miliki gitu. Atau ada cara lain juga, misalnya di sini kamu pengen melihat informasi lebih detail ini dari gabungan semuanya ini, kamu bisa manfaatkan contohnya seperti ini, info detail data frame. Contohnya ya. Di sini kamu pengen melihat detail dari data tersebut. Jadi kamu bisa menjalankan print lalu nama datanya dfcsv. Kemudian di sini jalankan aja .info. Buka kurung penutup seperti ini lalu dienterkan. Jadi kalau di sini kamu perhatikan, di sini akan lebih detail dari data-data yang ini tadi. Tadi kan ada kolomnya apa, jumlah baris dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kamu menggunakan .info, metode .info ini, maka di sini akan langsung nampak bahwa total datanya itu ada 891, kemudian dimulai dari 0 sampai ke 890. Kemudian ini kolomnya, kemudian di sini total data yang terekapnya yang not null, berarti yang tidak null aja yang dibacanya. Kemudian ada tipe datanya di sini akan lebih lengkap. Jadi kalau misalnya kamu pengen melihat lebih detail, kamu bisa menggunakan perintah info. Jadi biasanya sebelum melakukan analisa, kita perlu ngecek dulu informasi seperti ini. Jadi kamu bisa manfaatkan sintak-sintak ini. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam part selanjutnya, yaitu kalau misalnya kita pengen melihat informasi data ini, contoh data pertama itu apa, data terakhir itu apa, atau lebih tepatnya di sini perintah cetak lah atau print data. Jadi di sini kamu bisa menggunakan sintak-sintak berikut ini. Jadi di sini kita akan buat title baru dengan nama, yaitu contohnya gue bikin print data pandas, contohnya seperti ini. Lalu kita shift enter lagi. Kemudian di sini kita akan coba kenalan bagaimana sih kalau misalnya kita pengen melihat 5 data pertama. Kalau di sini kan tadi kamu memanggil seluruh data, tapi karena terlalu banyak, makanya di sini ada titik-titik-titik karena dia nggak mungkin ditampilkan banyak kali. Makanya di sini kamu bisa ngecek 5 data pertama itu seperti apa. Jadi di sini kita bisa melihat yaitu berupa 5 data pertama. Jadi kalau misalnya ingin menampilkan 5 data pertama, kamu bisa menggunakan perintah head namanya. Jadi caranya di sini kamu jalankan aja nama datanya yaitu dfcsv, kemudian panggil metodenya yaitu head contohnya. Jadi di sini kamu bisa menjalankan perintah ini
Jadi di sini gua coba jalankan Shift Enter, maka di sini dia akan menampilkan 5 data pertama, yaitu ada Survive ID-nya itu 1, Survive-nya 0, PC Class-nya itu 3, dan kalau kamu bandingkan dengan yang pertama tadi, harusnya itu sama. Tetapi di sini bedanya, kamu hanya memanggil 5 data pertama saja. Atau di sini kita coba melakukan hal kebalikannya. Misalnya, di sini kamu pengen melihat 5 data terakhirnya. Jadi kamu bisa menjalankan perintah seperti ini, yaitu 5 data terakhir. Jadi di sini kamu panggil dulu nama filenya atau nama variabel datanya, yaitu dfcsv. Kemudian di sini kita panggil aja, kalau misalnya head itu untuk 5 data di pertama, kalau misalnya 5 data terakhir, kamu bisa menggunakan tail namanya. Jadi di sini ketika kamu jalankan, maka yang dipanggil itu data terakhir. Kamu fokus saja di bagian indeks ini. Jadi yang dipanggilnya itu dari indeks 886 sampai 890. Tetapi kalau misalnya di data pertama, dia akan memanggil dari indeks 0 sampai indeks keempat. Jadi cuma 5 data di sini. Dan ada kasus misalnya kamu pengen mengambil ini satu data baris, satu data kolom ini aja. Kamu juga bisa manfaatkan sintak seperti ini. Kalau misalnya kamu pengen menampilkan satu kolom data aja. Jadi di sini kita akan coba lihat kolom. Di sini gua akan coba panggil passenger ID. Passenger ID contohnya. Jadi untuk menampilkan data passenger ID ini aja kolomnya, jadi kamu bisa menggunakan perintah. Contohnya di sini nama filenya yaitu dfcsv, kemudian di sini kamu panggil nama kolomnya yaitu di sini passenger ID seperti ini. Dan ketika kamu jalankan, maka yang dipanggilnya itu hanyalah data dari passenger ID ini. Itu kalau misalnya kamu pengen menampilkan satu buah kolom. Tetapi kalau misalnya kamu pengen menampilkan 2 buah kolom sekaligus, contohnya lihat kolom passenger ID dan name contohnya. Di sini kamu bisa menjalankan perintah seperti ini. Contohnya di sini kamu akan jalankan aja perintah berupa print, kemudian nama datanya yaitu dfcsv, kemudian di sini kamu perlu memasukkan ke dalam array. Jadi buka kurung dulu. Kemudian karena ingin menampilkan 2 data, jadi buka kurung lagi. Jadi 2 kali buka kurung, lalu kutip, panggillah data mana yang pengen dilihat. Contohnya tadi passenger ID, koma, sama name tadi. Lalu tutup kurung seperti ini. Jadi di sini kita akan coba memanggil data berupa passenger ID sama name ini. Jadi kamu bisa menjalankan perintah seperti ini. Dan jangan lupa tutup kurungnya dan jangan sampai ketinggalan. Dan ketika kamu coba shift enter, maka yang dipanggilnya itu hanyalah 2 buah kolom saja, yaitu passenger ID dan name. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan cara ini, pastikan antara kolomnya itu harus sama nama kolomnya. Jadi itu contoh dari penggunaan tadi gitu. Dan di sini kalau misalnya kamu pengen menampilkan baris tertentu, anggaplah di sini kita ingin menampilkan berupa baris indeks ketiga, yaitu anggap aja yang passenger ID 4 ini. Maka kamu bisa menggunakan perintah ini. Jadi kalau kita menggunakan perintah ini kan itu satu baris dan kolom langsung yang dicetaknya. Tetapi kalau misalnya kamu pengen lebih ke spesifik kolom tertentu, kamu bisa menggunakan perintah ini. Jadi contohnya di sini kita ingin menampilkan sebuah data indeks ketiga contohnya. Jadi di sini kamu bisa memanfaatkan perintah seperti ini, yaitu print, lalu kamu panggil datanya yaitu csv titik. Lalu kalau misalnya ingin memanggil data per baris tertentu, di sini kamu harus memanggil indeksnya. Dan untuk memanggil indeks ini, kamu perlu menggunakan method yaitu ilog namanya. Ilog. Kemudian buka kurung siku, lalu panggil indeks keberapa sih yang pengen ditampilkan. Karena di sini kita pengen menampilkan 3, maka yang di sini masukkan 3. Lalu tutup
kurung lagi, dan tutup kurung lagi. Jadi sesuaikan seperti ini. Ketika kamu coba jalankan, maka data yang dipanggil itu hanyalah indeks ketiga. Yaitu kalau kita cek indeks ketiga dari sini, indeks ketiga yaitu yang ini, namanya yaitu panjang juga ya. Anggap aja Lily May, lalu seksnya male, lalu di sini embarknya S. Kita coba cek betul atau enggak. Namanya itu Lily, female, 35S. Berarti lebih mendetail gitu. Jadi itulah caranya kalau misalnya kamu pengen menampilkan satu buah data secara detail. Jadi sebenarnya untuk tahapan ini baru melakukan proses pengecekan data aja dulu di sini. Bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan ataupun kita gunakan pada Pandas ini. Itu contohnya. Dan ini untuk part kita tentang print data. Sudah selesai. Sekarang kita akan coba melakukan atau masuk ke part baru terkait dengan yaitu filter data. Kalau di sini kan data yang kita tampilkan itu seluruh data. Dan misalnya di sini kamu pengen melakukan filter data. Jadi hanya data-data tertentu yang pengen kamu tampilkan. Makanya di sini kamu perlu tahu dulu karena Pandas ini juga bisa melakukan filtering data atau selection data. Contohnya seperti ini. Di sini kita akan coba buat dulu title baru, namanya yaitu berupa, gua definisikan aja di sini, filter data Pandas. Jadi ini title besar kita. Kemudian di sini kita akan coba melakukan, contohnya melakukan filter data seksnya sama dengan female. Contohnya seperti ini. Jadi di sini kita ingin melihat data ataupun melakukan filter data yang berjenis kelamin perempuan aja atau data yang perempuan aja. Jadi di sini kamu bisa menjalankan perintah seperti ini. Yaitu di sini kamu panggil dulu datanya yaitu df_csv tadi. Kemudian kamu manfaatkan perintah log namanya. Jadi kalau misalnya pengen data detail bisa menggunakan ilog, tetapi kalau misalnya filter data di sini kamu gunakan aja itu log. Sebenarnya ada dua cara yang umum digunakan untuk melakukan filter data. Di sini cara pertama yaitu menggunakan log. Jadi caranya di sini kamu lakukan seperti ini. Kemudian di sini kamu panggil datanya itu apa? Yaitu df_csv. Lalu data apa sih yang pengen kita filter? Yaitu tadi kolom berupa seks ini. Jadi di sini kita masukkan kolom seks. Kemudian kita tutup kurung. Lalu yang kita pengen tampilkan itu apa? Di sini gunakan operator pembanding karena kita ingin mengambil data berupa female aja, makanya sama dengan lalu datanya apa? Yaitu contohnya female. Seperti ini. Tutup kutipnya. Lalu tutup kurung. Jadi lebih kurang seperti ini. Dan kalau kamu jalankan, harusnya data yang dipanggil itu hanyalah data berjenis kelamin perempuan aja. Jadi kalau misalnya di sini kita coba jalankan, maka data yang dipanggilnya itu hanyalah data female semua di sini. Jadi itulah contoh dari filtering data. Atau cara kedua, kamu juga bisa menggunakan proses filter menggunakan cara yaitu namanya menggunakan kurung siku. Contohnya di sini kita akan memanggil dulu datanya yaitu df_csv. Kemudian di sini kamu gunakan kurung seperti ini atau kurung siku. Lalu kamu panggil data yang ingin difilter yaitu df_csv. Lalu contohnya aja kita masih yang seks. Tapi yang kita panggil kali ini yaitu berupa male contohnya, yaitu male. Lalu tutup kurung. Jadi dua cara yang bisa kamu lakukan. Pertama kita bisa menggunakan log seperti ini, atau di sini kamu bisa menggunakan cara seperti ini, menggunakan buka kurung siku seperti ini. Dan hasilnya itu harusnya sama aja seperti ini. Dan yang atas tadi female, kalau yang bawah ini male aja. Jadi di sini tinggal kamu pilih aja yang mana sih yang pengen kamu gunakan, itu sama aja harusnya. Atau data menggunakan dua buah kolom. Jadi di sini misalnya kamu pengen melakukan filtering dua buah
data, yaitu data anggaplah seksnya itu male, kemudian embarked ini. Jadi kamu bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi di sini kita akan coba filter dari 2 kolom contohnya. Kemudian cara yang perlu kamu lakukan biar lebih cepat, di sini gua copy aja baris yang ini biar lebih mudah. Kemudian yang perlu kamu lakukan yang pertama yaitu kamu panggil dulu data pertamanya, yaitu seperti ini. Jadi kan kalau kita perhatikan yang muncul ini harusnya data berupa seks male aja. Dan kalau kamu pengen menampilkan 2 buah data sekaligus, kamu hanya perlu mengubah pada bagian kurung ini. Jadi di sini kamu tambahkanlah tutup kurung seperti ini dulu. Jadi ini untuk data pertama. Kemudian kamu tambahkan dan atau operator penyambung. Lalu pengen data keduanya apa? Jadi biar lebih cepat, gua copy aja yang ini. Lalu anggap aja yang pengen kita lihat di sini embarked-nya ini. Jadi di sini embarked lalu S. Jadi di sini ketika kamu ingin membandingkan 2 buah kolom atau filter dari 2 buah kolom, kamu lakukan cara seperti ini. Dimana ketika kamu jalankan, data yang ditampilkannya itu ya berupa hanya yang seks berupa male, kemudian embarked-nya itu S. Contohnya seperti itu. Jadi intinya, kalau misalnya kamu pengen lebih banyak filter lagi, lakukan cara ini. Gitu. Jadi lebih bisa melakukan filtering pandas ini. Dan untuk part bagian membaca data dan bagian filter data itu kita sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke part baru, yaitu melakukan duplikasi data. Tujuannya, anggap aja di sini kamu sudah memiliki sebuah data variabel baru dan di sini kamu pengen melakukan proses modifikasi data. Kalau misalnya kamu langsung melakukan editan ini, jadi anggap aja ada proses kesalahan ketika kamu kalkulasi ataupun proses analisa nantinya, otomatis data yang di atas ini kemungkinan berubah dan cara untuk risetnya kamu harus menjalankan dari awal lagi dari atas, yaitu dari proses load data ini. Dan ada solusi kalau misalnya kamu pengen anggaplah supaya di sini kita masih punya data aslinya, di sini kamu bisa melakukan duplikasi data tersebut. Jadi data duplikasi ini nanti tujuannya ya data inilah yang akan kita analisa. Jadi data yang awal itu tidak akan berubah. Jadi di sini kita akan masuk ke proses yaitu namanya duplikasi data. Jadi di sini kita buat ke copy data anggap pandas. Jadi misalnya di sini kita pengen melakukan copy data, di sini ada df.csv ini. Jadi untuk melakukan copy itu kamu hanya perlu mendefinisikan kolom baru. Anggap aja di sini data copy sama dengan lalu data yang ingin di copy apa? df_csv lalu titik copy. Buka kurung seperti ini. Dan di sini kamu sudah berhasil copy. Dan untuk ngeceknya di sini kita akan coba data copy titik head. Jadi di sini kita akan melihat 5 data pertama dari data yang baru saja kita copy. Harusnya itu sama. Dan inilah proses copy ini. Kita mengcopy seluruh data yang ada pada df.csv ini dan kita tambahkan atau kita buat ke data copy ini. Tetapi data yang lama ini masih ada. Kalau misalnya kita ingin ngubah yang data copy, yang data pertama itu nggak bakalan berubah gitu. Atau tujuan copy lainnya ini misalnya kamu pengen mengambil kolom-kolom tertentu aja di sini. Anggaplah di sini kamu nggak mau manggil seluruh data, cuma data tertentu aja. Seperti contohnya di sini ada passenger ID, kemudian ada survive, lalu ada sex sama name. Jadi kamu pengen mengambil 5 data itu aja atau 4 data itu aja. Jadi di sini kamu bisa melakukan anggaplah data baru sama dengan yaitu df.csv, kemudian data apa sih yang pengen kamu copy. Jadi buka kurung dulu di sini. Kemudian karena di sini kamu pengen banyak data yang ingin copy, berarti buat ke dalam array lagi seperti ini. Jadi ada 2 kurung siku di sini. Contoh lah yang pengen diambil di sini berupa passenger ID, jadi kutip passenger ID, kemudian koma, lalu kita ambil survive,
koma lagi, kita ambil berupa name contohnya, koma lagi, lalu kita ambil anggap seks ini, koma, kutip 1, kemudian jangan lupa tutup kurungnya. Kemudian di sini tinggal kamu tambahkan metode copy seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu jalankan seperti ini, berarti hanya seluruh data yang ingin di-copy. Tetapi kalau kamu menggunakan perintah ini, di sini yang bisa kita copy yaitu berupa copy kolom tertentu. Kolom tertentu. Contohnya seperti itu. Dan ketika coba kamu jalankan berupa data baru titik head contohnya, harusnya yang dipanggil itu hanyalah kolom tertentu aja, yaitu ada passenger ID, survive, name, sama sex. Jadi sesuai dengan yang kita definisikan itu. Jadi itu cara kalau misalnya kamu pengen melakukan duplikasi data. Jadi duplikasi data ini bisa kita manfaatkan kalau misalnya kamu pengen menganalisa data-data tertentu, kolom-kolom tertentu, tapi nggak pengen mengganggu kolom aslinya atau data aslinya. Kamu bisa memanfaatkan perintah copy. Sekarang kita akan masuk ke dalam part baru, yaitu terkait dengan menambah kolom data. Jadi kan di sini kita copy dan anggap aja di sini kita pengen menambahkan kolom baru. Contohnya di sini kita buat aja materi baru berupa add column pandas. Contohnya seperti itu. Dan di sini misalnya kamu pengen nambah kolom baru dari data copy baru ini. Dan untuk kolomnya ini gua definisikan sembarang aja. Contohnya berupa penambahan data passenger ID ini ditambah 1 aja, contohnya seperti itu, atau ditambah 5 lah. Jadi di sini kamu bisa memanfaatkan perintah seperti ini, yaitu data baru buka kurung, habis itu kolom barunya apa? Anggap aja total baru contohnya. Kemudian di sini kita tutup. Jadi untuk kolom barunya nanti total baru, lalu datanya itu apa? Dan contohnya di sini kita coba aja melakukan yaitu data baru, yaitu yang kita ambil passenger ID. Kemudian kita tambahkan anggap aja 5 di sini. Ketika kita coba cetak data baru titik head, dan harusnya di sini kamu akan memiliki tambahan kolom. Jadi kalau misalnya awalnya tadi berupa passenger ID, survive site sama nama, sekarang sudah ada kolom baru ini, total baru, yaitu yang ini. Jadi kalau misalnya ingin menambahkan data, kamu bisa melakukan cara seperti ini. Jadi untuk proses penambahan kolom itu cukup simpel, kamu hanya lakukan ini aja. Lalu bagaimana sih kalau misalnya di sini kita ingin menghapus kolom yang nggak perlu? Jadi kamu bisa memanfaatkan seperti ini, yaitu kamu hanya perlu masuk ke sini. Jadi kita akan buat materi baru atau part baru terkait dengan remove kolom pandas, contohnya seperti ini. Kemudian di sini anggaplah salah ketik nih, total baru ini nggak perlu lagi. Jadi kamu bisa melakukan proses drop. Jadi caranya nama data baru sama dengan di sini kita timpa data barunya itu apa, lalu kita lakukan drop di sini, yaitu data baru titik drop, lalu kolom apa yang pengen di drop, yaitu kolom sama dengan lalu apa nama kolomnya. Karena di sini kita ingin hapus total baru, makanya di sini buka kurung total baru seperti ini. Kemudian tutup kurung lagi seperti ini. Dan jangan lupa penutup kurungnya. Dan ketika kita coba cetak di sini yaitu data baru titik head, maka yang muncul yaitu data kayak awal tadi. Jadi untuk kolom barunya itu udah terhapus di sini. Itulah contoh dari proses penghapusan kolom data. Dan kalau misalnya di sini kamu perhatikan bahwa ketika kita melakukan proses penambahan data ataupun penambahan kolom baru, di sini kan yang diubahnya itu datanya itu emang benar-benar baru kali.
Tetapi di sini kamu sebenarnya juga bisa memanfaatkan sebuah fitur kondisi untuk melakukan perubahan data. Contohnya, anggaplah dari data survival ini kamu pengen ngubah. Kalau misalnya di sini nilainya itu 0, maka itu kita cetak tidak selamat. Kemudian kalau misalnya 1, itu dikatakan selamat. Dan data ini kita tambahkan ke kolom baru. Itu gimana? Sebenarnya bisa. Di Pandas juga memiliki fitur itu. Dan di sini kita akan masuk ke materi ataupun ke part baru, yaitu namanya conditional changes pada Pandas. Jadi kita buat aja namanya perubahan kondisional tertentu. Dan di sini kita buat dulu markdown biar menjadi title kita. Dan untuk melakukan perubahan data itu, di sini kamu bisa memanfaatkan sintak berupa filtering di sini. Jadi sebenarnya untuk melakukan perubahan kondisi ini ada 3 cara yang cukup populer yang sering digunakan. Tetapi di sini gue akan coba gunakan cara paling simple sehingga nanti kamu akan lebih mudah untuk memahaminya. Contohnya di sini tadi kita pengen mengubah bahwa kalau misalnya value-nya itu 1, maka nilainya itu berupa selamat. Sedangkan kalau misalnya value-nya itu 0, berarti meninggal. Anggap seperti itu. Jadi di sini kita perlu melakukan filtering terhadap data, lalu kita simpan data tersebut ke dalam kolom baru namanya status. Anggap aja seperti itu. Dan caranya di sini kamu perlu yaitu panggil dulu datanya, yaitu data baru. Lalu di sini kamu gunakan fungsi filtering, yaitu menggunakan log. Lalu data apa sih yang pengen dilakukan filtering, yaitu data baru tadi. Dan di sini yang pengen kita ambil berupa data survival dan nilainya itu berupa sama dengan 1. Dan kalau misalnya ingin menambahkan status baru atau data baru, di sini kamu tinggal tambahkan aja koma. Lalu kolom barunya itu apa? Contohnya, kita bikin aja status. Jadi kolom yang baru akan dibuat namanya itu status. Kemudian tutup kurung seperti ini. Lalu datanya itu apa? Sama dengan contoh, selamat. Ini cara pertama. Kemudian kalau misalnya kamu jalankan perintah ini, yaitu data baru titik head contohnya. Di sini kita coba enter. Maka data itu yang nilainya 1 itu akan berubah menjadi selamat. Dan karena di sini kita punya 2 buah data, yaitu ada kondisinya itu 0 sama 1, maka di sini kamu hanya perlu menambahkan kondisi yang sama seperti ini. Jadi biar lebih cepat kita copy seperti ini, lalu kondisi ini kita bikin aja menjadi 0. Lalu statusnya itu sama dan di sini kita ubah menjadi meninggal contohnya. Ketika kita jalankan ulang, jadi sekarang sudah terisi, bukan 0 lagi. Dan kalau misalnya tadi kita nggak atur ini, pasti tadi 0 tadi. Dan itulah cara melakukan proses perubahan data itu. Dan di sini kamu bisa memanfaatkan fitur log. Jadi ini adalah cara yang paling mudah. Dan kalau misalnya kamu pengen belajar cara yang lain, nanti saya akan coba buatkan video baru dan kasus baru supaya lebih mudah dipahami. Karena takutnya kalau kita lanjutkan, nanti takutnya video ini terlalu panjang dan kamu jadi bosan. Jadi intinya begini loh cara mengubah data itu. Kemudian bagaimana sih kalau misalnya kita melakukan ekspor data yang kita miliki ini? Jadi di sini kita akan coba belajar bagaimana cara melakukan ekspor file. Dan untuk melakukan ekspor file ini kita ambil sampel aja bahwa setelah kita melakukan proses analisa data tadi, jadi yang perlu kita ekspor ini berupa data yang ini, yang udah ada title seperti ini. Jadi, di sini kita akan coba mulai melakukan ekspor data atau download data. Apapun bentuk filenya di Pandas ini bisa. Contohnya di sini kita bikin aja part baru, ekspor atau download data. Jadi materi kita atau part kita seperti ini sekarang, ekspor atau download data. Kemudian di sini kita akan coba melakukan ekspor dalam bentuk yaitu CSV.
Jadi kan tadi di sini kita sudah melakukan filtering data dan lain sebagainya, kemudian kita tambahkan status bahwa oh inilah yang meninggal. Jadi di sini kalau misalnya kamu pengen melakukan ekspor, kamu bisa jalankan atau memanggil data mana yang pengen diekspor, yaitu data baru. Kemudian kalau pengen ekspor dalam bentuk CSV, jadi di sini contohnya ekspor CSV dulu dalam CSV. Jadi di sini kamu panggil aja nama data yang pengen diekspor, yaitu data baru, titik, lalu jalankan to CSV. Buka kurung. Kemudian pengen nyimpannya kemana? Tadi kan kita sudah membuat sebuah folder baru namanya itu output. Makanya di sini tinggal kamu jalankan aja berupa yaitu output slash lalu apa nama file barunya, yaitu contoh aja file csv.csv gitu. Lalu tutup kurung seperti ini. Dan ketika kita jalankan perintah ini, maka file yang ini harusnya sudah terekspor. Jadi untuk ngeceknya silahkan kita cek lagi folder project kita, lalu kita buka output dan ini filenya. Dan ketika kita buka file CSV ini, hasilnya harusnya berupa seperti ini. Jadi di sini sama antara data yang ada di sebelah sini dengan data yang ini, itu sama. Ada passenger ID, kemudian ada survival dan lain sebagainya, itu sama. Dan kalau kamu perhatikan di sini kan ada kayak setelah passenger ID ini ada berupa 0 yaitu indeks. Jadi kalau misalnya kamu di sini pengen bahwa data ini nggak ada memanggil indeksnya, kamu bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi di bagian ini kamu tambahkan aja berupa koma indeks lalu isiannya false. Jadi ketika kamu jalankan ulang, harusnya data yang tadi yang ini itu tidak menampilkan indeksnya lagi seperti ini. Berarti hanya data berupa ininya aja, passenger ID, survival dan lain sebagainya. Jadi itulah cara melakukan ekspor data. Dan bagaimana kalau misalnya kita melakukan ekspor dalam bentuk Excel? Jadi malas, anggap aja, oh di sini saya nggak butuh sih format CSV, saya butuhnya format Excel, pengen dipresentasikan ke Excel. Itu juga bisa. Di sini kamu hanya perlu mengubah, yaitu dalam Excel contohnya. Di sini kamu hanya perlu data baru, lalu ubah yang dari to CSV-nya menjadi to Excel. Contohnya seperti ini, to Excel, lalu untuk isiannya itu sama kayak di atas, yaitu anggap aja lokasinya itu output, kemudian nama filenya itu apa, file Excel, lalu di sini format Excel yang digunakan apa, XLSX, lalu di sini kita kan nggak butuh indeksnya yang ini 0 sampai seterusnya ini, makanya di sini kita tambahkan aja indeks sama dengan false seperti ini. Ketika kamu jalankan, di sini harusnya nanti kita akan terbuat file baru di sini, namanya file Excel. Dan ketika kamu jalankan, ini hasilnya. Jadi di sini saya zoom aja biar jelas. Jadi ini loh hasil dari ekspor Excel itu kalau misalnya kamu pengen menggunakan format Excel tersebut. Jadi tinggal kamu sesuaikan aja, pengen format CSV kah atau format Excel. Jadi caranya seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu sudah analisa nih datanya, pengen kamu ekspor untuk buat grafik-grafik pada Excel-nya, kamu bisa melakukan proses ekspor ini gitu. Dan itulah contoh dari ekspor file tadinya. Kemudian dan yang paling penting yaitu di sini materi terakhir kita terkait dengan Pandas, yaitu melakukan agregasi data. Jadi agregasi data ini tujuannya nanti kayak ada melakukan group by dan lain sebagainya. Dimana di sini kita ingin mengelompokkan data tertentu untuk melakukan analisa tertentu, itu bisa dilakukan juga. Ataupun misalnya di sini kamu pengen mengecek berupa nilai data yang 0 itu apa. Jadi bisa dilakukan ini. Jadi di sini kita akan masuk ke part baru, yaitu agregasi dan
group by. Jadi itu materi terakhir kita. Jadi di materi kali ini kita akan membahas dulu yang pertama yang paling simpel aja, yaitu untuk mengecek informasi total data kita. Jadi yang pertama di sini kita akan coba mengecek dulu. Gua fokusnya di data baru ini aja. Jadi di sini kita cek dulu data baru titik info. Contohnya seperti ini. Ketika kita lihat bahwa datanya ini lengkap tanpa ada kosong kayaknya. Contohlah di sini nggak usah data baru. Kita gunakan aja data yang format CSV. Yang mana ya? Data copy. Di sini kita akan gunakan aja data copy ini karena lebih lengkap. Jadi di sini kita coba aja data copy.info. Ketika kita jalankan, maka di sini datanya. Dan kalau kamu perhatikan di sini kan ada non value-nya itu ada bagian X itu kok 714. Sedangkan kan total datanya itu harusnya 891. Kok di sini ada yang kurang? Jadi kemungkinan di sini ada nilai 0 di dalamnya. Jadi di sini kita akan coba ngecek dulu sebenarnya berapa banyak sih nilai 0 yang ada pada setiap kolom itu. Jadi di sini kamu bisa memanfaatkan kalau misalnya melihat nilai 0, yaitu cek 0 contohnya. Di sini kamu gunakan aja perintah, anggap aja data copy. Di sini cek is 0 seperti ini. Jadi fungsi ini atau metode ini digunakan untuk mengecek nilai 0. Ketika kamu jalankan, di sini akan nampak sebenarnya dia 0 atau tidak. Kalau misalnya tidak, dia jawabannya false. Dan kebetulan di 888 ini ada yang true, kemungkinan ada 0 di sini. Kemudian, kalau misalnya di sini nggak terlalu jelas, kamu bisa juga melakukan pengelompokan atau mengecek sebenarnya nilai 0-nya ini ada berapa dan di kolom berapa. Setiap kolom ini berapa nilai 0-nya. Jadi kamu bisa mengecek seperti ini. Jadi cek total 0 kolom. Jadi di sini kamu masukkan aja nilai 0 ini ke dalam data baru. Jadi contohnya total 0 sama dengan lalu variabel yang kita miliki yaitu data copy titik is 0 kemudian kita lihat total 0-nya berapa. Di sini gunakan perintah sum seperti ini. Dan ketika kamu coba cetak total 0-nya, maka hasilnya seperti ini. Bahwa dapat kita lihat di X inilah yang paling banyak 0-nya. Dan kalau misalnya kamu pengen melakukan analisa data, kamu harus melakukan perubahan data dulu di sini atau modifikasi data. Bisa jadi yang X-nya ini dihapus atau tidak. Kalau misalnya terlalu banyak dihapus kan nggak mungkin karena bisa mengganggu proses analisa lainnya. Atau di sini kamu juga bisa melakukan perubahan data. Contohnya misalnya memberikan nilai rata-rata lah dari umur itu juga bisa. Jadi tujuan ngecek 0 ini kita untuk melakukan modifikasi data supaya data yang kita ingin analisa itu lebih mudah dan lebih enak untuk dibaca. Kalau misalnya cara paling mudahnya itu dihapus, boleh aja. Tapi kan di sini pasti ada 177 data yang terhapus. Dan itu akan merugikan data kita. Jadi kamu bisa memanfaatkan kayak mengubah data ini dengan mencarilah nilai maksimal umurnya ataupun rata-rata umurnya. Bisa seperti itu untuk mengisi kekosongan itu. Jadi contohnya di sini kita pengen melihat nilai rata-rata dari data yang kita miliki. Jadi kan kalau di sini tadi kita nggak nampak nilai rata-ratanya itu berapa. Dan untuk mengecek nilai rata-rata itu kamu bisa menggunakan perintah namanya agregasi dan group by. Jadi pengen dikelompokkan per apa atau dalam SQL-nya itu kayak mengelompokkan data itu berdasarkan kolom apa. Begitu juga pada Pandas itu ada fitur seperti itu. Jadi contohnya di sini kita pengen menghitung rata-rata yaitu berupa seluruh kolom ini ratanya berapa dan kita kelompokkan berdasarkan status yaitu survive-nya. Jadi di sini group by survived. Jadi kita akan melakukan group by dan menghitung di sini adalah rata-rata. Jadi yang perlu kamu lakukan di sini yaitu lakukan perintah yaitu nama data kita yaitu data copy. Lalu kita pengen apa? Yaitu
group by, lalu pengen grupnya itu apa, data apa, yaitu contohnya di sini Survived. Lalu dari sini kita pengen mengecek apanya, yaitu contohnya di sini nilai rata-rata. Kalau metode untuk rata-rata itu bisa menggunakan main seperti ini. Dan ketika kita jalankan, maka di sini akan nampak nilai rata-rata. Oh, itu rata-rata yang segini. Basic class ini rata-ratanya. Atau misalnya di sini kamu pengen melihat nilai tengah atau median. Jadi di sini kamu bisa menggunakan sintaks seperti ini, yaitu nilai median atau tengah. Jadi kamu juga bisa menggunakan perintah data copy, lalu group by, lalu datanya itu apa? Anggap aja masih sama, Survived. Kemudian karena pengen melihat mediannya, ketikkan aja median seperti ini. Lalu pas kita enterkan, maka dapat di sini nilai tengah dari median itu adalah dari X itu adalah 28. Itu contohnya. Dan agregasi ini sebenarnya banyak fungsinya lain, seperti kayak misalnya menghitung total data tertentu. Anggaplah kita pengen ngecek ini sebenarnya yang selamat ini berapa orang dan yang nggak selamat itu berapa orang. Jadi di sini kamu bisa menggunakan group by ini. Contohnya di sini kita ingin menghitung biar lebih cepat. Di sini gua copy aja satu. Kemudian di sini misalnya kita pengen melihat berupa total selamat atau tidak gitu. Jadi di sini kamu bisa menggunakan perintah seperti ini. Group by-nya apa? Yaitu survive. Kemudian di sini pengen apa? Yaitu anggap aja kita pengen jumlah count-nya, totalnya. Lalu dari total ini yang ingin kita ambil itu perhitungannya itu apa? Contoh di sini passenger ID. Jadi maksudnya di sini kita akan menghitung total yang selamat dan tidak selamat berdasarkan passenger ID. Kenapa di sini kita menggunakan passenger ID? Karena kalau dari data yang 0 ini kan passenger ID ini yang tidak ada 0 salah satunya. Maka bisa kita manfaatkan untuk menghitung berapa banyak yang selamat atau tidak. Karena passenger ID ini kan orang yang ada di sana. Jadi ketika kita jalankan maka dapat kita lihat bahwa yang selamat itu sekitaran 300 dan yang tidak selamat itu sekitaran 500 gitu contohnya. Atau kalau misalnya di sini tidak kita gunakan passenger ID, itu dia akan bingung seperti pengelompokannya itu seperti apa. Jadi seperti ini dia. Semuanya itu dihitungnya. Sedangkan kan kita nggak butuh. Kita hanya butuh untuk ngecek orang selamat atau tidak itu kan dari passenger ID ini aja. Kalau misalnya kita gunakan X sebagai poin untuk mengecek total itu nggak bisa, karena kalau kita gunakan X ini kan data X ini ada sekitar 177 yang kosong, jadi nggak bisa kita gunakan acuan. Makanya di sini kita gunakan yang passenger ID tersebut untuk mengecek data itu. Atau begitu juga kalau misalnya kamu pengen menghitung total keseluruhan. Jadi kan di sini kita ingin total umur itu ada berapa. Jadi kamu bisa juga menggunakan perintah seperti ini, yaitu contoh di sini kita ingin mencari total atau sum lah. Jadi di sini kamu ubah aja sum group by-nya apa, lalu disumkan, lalu enter. Jadi ini total kalau misalnya ingin menghitung seluruh total data. Dan biasanya ini digunakan kalau misalnya kamu ingin menghitung banyaknya penjualan kamu setiap tahunnya itu berapa atau setiap bulannya itu berapa, bisa menggunakan sum. Atau rata-rata tertentu bisa menggunakan average. Jadi ini contoh dari agregasi itu. Jadi untuk Pandas ini cukup banyak kegunaannya, dan kalau kita lihat dari atas tadi, di sini kita ada belajar bagaimana cara nge-load file, kemudian ada bagaimana caranya membaca file, lalu ada mencetak dan lain sebagainya, dan terakhir di sini agregasi. Jadi cukup banyak yang bisa kita gunakan di Pandas ini. Dan kalau misalnya teman-teman ingin belajar tentang data science, setidaknya pahami dulu konsep Pandas ini, karena Pandas cukup sering digunakan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini, dan untuk materi ini mungkin dibilang cukup panjang. Kenapa? Karena Pandas ini adalah library yang sering dipakai oleh data science. Jadi cukup kita spesialkan di sini untuk pembahasan itu. Mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih.